Halo Sobat Improvement, kembali lagi bersama kami Central System Consulting dalam pembahasan digitalisasi ISO. Sobat Improvement, mengikuti perkembangan zaman, kalau dulu penerapan ISO masih bersifat SOP tertulis yang harus kita hafalkan, maka sekarang ini sudah berkembang penerapan ISO secara digital yang sejalan dengan penerapan program ERP. Penerapan ISO secara digital dapat membantu perusahaan dalam menyederhanakan proses yang rumit, menjaga konsistensi sistem, dan mencegah kesalahan yang dilakukan manusia, baik disengaja maupun tidak disengaja. Untuk lebih jelasnya, yuk kita pelajari lebih detail mengenai digitalisasi ISO. Di dalam pengembangan digitalisasi ISO, kami menggunakan 3 jenis program. Pertama adalah program BISAGI untuk pembuatan peta proses bisnis. Kemudian kami menggunakan program Central Automation System untuk mendokumentasikan SOP di dalam perusahaan. Selanjutnya kami menggunakan program Central ERP untuk mendigitalisasi ISO yang sejalan dengan program ERP pada perusahaan. Untuk lebih detailnya, ayo kita lihat step by step pengembangan digitalisasi ISO. Pertama-tama, kita mengembangkan peta bisnis proses, dimulai dari level 0, level 1, sampai level sebelum prosedur. Beberapa perusahaan mempunyai level proses bisnis yang berbeda. Oleh karena itu, saya menyebutkannya sampai ke level sebelum prosedur yang menjadi landasan pembuatan SOP. Di proses ini, kami menggunakan program BISAGI. Nanti kita akan lebih detail melihat bagaimana program BISAGI kami terapkan. Setelah itu, kami menggunakan Central Automation System. Terdapat beberapa modul yang kami rancang untuk memudahkan proses integrasi antara berbagai persyaratan yang diadopsi oleh perusahaan. Pertama adalah modul proses, menerjemahkan peta proses bisnis ke dalam SOP detail, di mana kita akan menetapkan ruang lingkup proses yang kami katakan dalam bentuk si pocor, supplier, input, proses, output, customer, ditambah objektif dan risk mitigasi. Selanjutnya kita mengembangkan persyaratan standar sistem manajemen, misalnya 9001, 14001, 45001, 37000 dan seterusnya. Kedua modul ini, modul proses dan modul standar, kemudian dibuat cross reference untuk memasukkan persyaratan standar sistem manajemen ke dalam masing-masing proses, sehingga akhirnya kita akan bisa membentuk satu proses yang mencakup segala jenis standar yang diterapkan oleh perusahaan. Kita masuk ke modul proses, di mana kita mengembangkan proses sesuai lingkup yang sudah dikembangkan di modul proses. Kemudian kita juga memasukkan unsur mitigasi terhadap risk proses, dan juga kita memasukkan persyaratan sistem manajemen yang diadopsi yang ada di modul sistem manajemen. Setelah kita menetapkan SOP, kemudian kita membuat program di dalam Central ERP program, di mana proses sama dengan prosedur dan juga menjadi menu di ERP, sehingga penerapan ISO nanti akan sejalan dengan program yang ada di ERP. Kita memiliki menu proses di ERP, di mana nanti kita akan menjalankan sistem di program ERP. Penerapan sistem di program itu akan membantu perusahaan untuk menjaga konsistensi sistem walaupun orangnya berganti. Karena kita harus masuk ke program, kita harus berjalan mengikuti alur yang ada pada program. Kemudian keuntungan lain, ketika kita melakukan input di program, secara otomatis akan terbentuk transaksi, akan terbentuk report, akan terbentuk dashboard monitoring, dan juga jurnal keuangan. Jadi satu kali input akan menghasilkan banyak proses. Kita akan mendapatkan otomatis report real time yang terdiri dari modul report, modul dashboard monitoring, modul otomatis jurnal. Yuk kita bedah lebih detail seperti apa program digitalisasi ISO. Pertama-tama kita buat peta bisnis proses.
Pada contoh ini, kami membuat peta bisnis proses hanya sampai level 1. Level 0 adalah hubungan antar proses, seperti yang digambarkan sebagai berikut. Proses dimulai dari penjualan. Ada permintaan dari customer, kemudian dihitung, setelah itu diberikan penawaran. Setelah terjadi kesepakatan penjualan, maka proses penjualan melakukan eksekusi di program. Keluarlah SPK marketing. Dari SPK marketing, kemudian dilakukan material planning. Material planning ini mendapat input dari warehouse finished good, memberikan informasi berapa data stok finished good, dan juga mendapat informasi dari warehouse material, mendapat informasi berapa data stok material. Jika masih kurang, maka proses akan melakukan purchase request yang dilakukan di proses pembelian. Dari material planning kemudian dilanjutkan ke production planning, dari production planning kemudian ke proses produksi, setelah selesai dilanjutkan ke proses warehouse finished good, setelah itu dilanjutkan ke delivery, dikirim ke customer. Setelah mendapatkan surat jalan asli, kemudian dilakukan proses invoicing, demikian seterusnya. Proses ini kami kembangkan di dalam program yang kita sebut dengan Bisagi. Kemudian kita lanjut ke program Central ERP. Setelah kita mapping proses, kemudian kita masuk ke modul proses. Kita menetapkan ruang lingkup proses, si pocor, yaitu supplier, input, proses, output, customer, termasuk objektif, risk, dan mitigasi. Gambarannya adalah sebagai berikut. Kita melakukan input di dalam program mengenai ruang lingkup proses. Siapa suppliernya, apa inputnya, apa awal proses dan akhir proses, kemudian outputnya, customer, objektif, risk, dan mitigation. Ini adalah contoh si pocor untuk proses rekrutmen. Selanjutnya kita memiliki modul sistem manajemen yang berisi persyaratan ISO 9001, 14001, dan lain-lain. Kita bisa gambarkan sebagai berikut. Di sini adalah persyaratan ISO 9001 2015, di mana ada pasal dan persyaratannya, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Setelah kita melakukan input di modul proses, menetapkan ruang lingkup proses, kemudian kita memiliki standar sistem manajemen, kemudian kita lakukan cross-reference. Gambarannya adalah sebagai berikut. Kita akan masuk ke dalam proses cross-reference. Nama proses adalah ISO 9001 dengan pasal 41, kemudian kita input link terhadap proses terkait dan dokumen lainnya. Misalnya pasal 41 itu terkait dengan proses rencana bisnis dan juga terkait dengan dokumen lain yaitu internal dan external issue. Setelah kita membuat cross reference, kemudian kita membuat detail proses. Detail prosesnya adalah sebagai berikut. Kita memilih proses yang akan kita buat, kemudian dari situ akan muncul persyaratan terkait yang akan menjadi input kita dalam mengembangkan sistem. Misalnya proses rekrutmen terkait dengan pasal 711, 712, dan seterusnya. Setelah kita memahami input atau referensi dari proses, kemudian kita membuat detail proses, di mana kita nantinya akan bisa melihat prosedur kita dalam bentuk digital. Kita lihat proses rekrutmen merupakan bagian dari proses support, kemudian di sini ada proses rekrutmen. Kita bisa lihat prosesnya seperti apa, hingga kemudian kita bisa melihat prosedurnya, tahapan di dalam proses rekrutmen. Setelah kita membuat detail proses atau detail SOP, kemudian kita mengembangkan program. Di dalam program yang kami bentuk, satu prosedur itu sama saja dengan satu proses, sama saja menu di ERP. Kemudian kita menjalankan ISO-nya dengan melakukan aktivitas di dalam program. Kita lihat lebih detail contohnya. Misalnya proses penjualan material. Ini adalah bisnis proses mapping yang ada di dalam Bisagi. Satu proses ini akan menjadi satu SOP dan juga akan menjadi satu modul di dalam ERP. Kita lihat program ERP-nya. Nanti ada modul sales,
sehingga kita memiliki satu proses sama dengan satu modul ERP sama dengan satu prosedur ISO. Dengan cara ini, ketika kita ingin menjalankan ISO, kita akan masuk ke dalam program, sehingga otomatis orang harus mengikuti aturan yang ada di dalam program. Pada saat kita melakukan input di program, transaksi otomatis akan tercatat, sehingga terbentuklah report, dashboard monitoring, dan jurnal keuangan. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Kita akan memiliki otomatis real-time report. Contohnya adalah modul report sebagai berikut. Ini adalah modul report progres produksi, di mana setiap project itu kita bisa mengetahui progresnya. Sebagai contoh, project ini, kebetulan ini kami tutup nama projectnya. Project ini progresnya adalah 61%. Progres ini terbentuk secara otomatis ketika kita melakukan input laporan produksi di program. Saat kita melakukan input laporan produksi di program, kemudian QC mendapat informasi bahwa produk sudah selesai, QC kemudian melakukan input di program, menyatakan produk sudah oke. Setelah dinyatakan produk sudah baik, maka otomatis muncul progres di dalam program. Untuk melihat detailnya, progres 61% itu seperti apa, kita bisa klik di dalam program sehingga kita bisa mengetahui produk mana yang belum mencapai 100%. Sebagai contoh, untuk produk komponen 2, quantity order 44, quantity yang sudah selesai 12. Sehingga masih ada 32 quantity yang belum selesai dengan progres 27%. Jadi keuntungan digitalisasi ISO, kita melakukan input transaksi di dalam program dan data tersebut akan tercatat sehingga kita mendapatkan real-time report. Kita juga akan mendapatkan real-time monitoring dan juga otomatis jurnal sehingga memudahkan perusahaan melihat laba rugi setiap saat. Ini salah satu menu report. Kemudian kita juga bisa melihat menu modul dashboard monitoring. Sebagai contoh, kita bisa lihat dashboard lead calibration. Kita lihat di sini ada keterlambatan kalibrasi di lab itu sebanyak 15 alat. Kita bisa lihat detail alatnya apa saja. Ya, di sini bisa kelihatan alat-alat apa saja yang sudah terlambat dikerjakan. Kita juga bisa melihat modul otomatis jurnal karena program itu sudah link dengan program keuangan. Jadi pada saat kita melakukan penerimaan barang, otomatis dilakukan jurnal. Pada saat kita mentransfer barang ke produksi, otomatis dilakukan jurnal pengeluaran barang terhadap WIP dan seterusnya. Berikut contoh untuk otomatis jurnal. Terjadi transaksi dari gudang pusat berkurang secara kuantiti, secara otomatis berkurang secara biaya dan pindah ke dalam subgudang. Inilah yang dimaksud dengan otomatis jurnal. Kesimpulan manfaat digitalisasi ISO, di mana kita melakukan integrasi semua standar yang diterapkan oleh perusahaan dan juga kita melakukan sinkronisasi ISO dengan ERP, ini akan membantu perusahaan untuk menyederhanakan semua tuntutan standar manajemen internasional dan kebutuhan internal ke dalam satu acuan SOP, sehingga tidak terjadi tumpang tindih SOP antar standar. Kemudian perusahaan juga menjalankan ISO yang sejalan dengan sistem di ERP, sehingga penerapan ISO sama dengan penerapan program ERP. Dengan cara ini, konsistensi sistem akan terjaga karena karyawan bekerja tidak berdasarkan daya ingat, tapi bekerja dengan masuk ke dalam program. Program akan mengatur langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh karyawan, apa yang harus diinput di program supaya proses berikutnya bisa berjalan. Penerapan digitalisasi ISO akan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, memudahkan analisa dan kontrol secara real time. Semoga apa yang kami sampaikan mengenai digitalisasi ISO bisa memberikan inspirasi untuk